dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya. Naskah karya Niki Kostasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Jahanam, kalian dengar itu? Dia menghina aku. Ya, dia menghina. Seumur hidupku baru kali ini dihina. Makanya kau sering-seringlah dihina orang supaya muka kau makin tebal. Itu pedang atau obor mengeluarkan cahaya terang sekali. Pedang sihir. Ya, perempuan itu bisa ilmu sihir rupanya. Celaka. Anak buah kita bergelimpangan. Perempuan itu terlalu cakap. Anak buah kita berantakan. Bahaya. Kalau begini terus anak buahku bisa habis. Jangan baru saja. Kirji, turun kau ke kancah pertarungan. Bantu anak buah kita. Baik, Pak. Kemana dia? Kenapa tiba-tiba hilang? Dia punya emosi. Wan Fadlak, majikan kita juga hilang. Perempuan yang bernama Mantili itu perempuan iblis. Dia punya ilmu sihir. Tidak mungkin anak buahku bisa menang. Lebih baik aku kabur saja, melarikan diri. Mantili. Majikan tempe. Kau ini pemimpin berjiwa pengecut. Anak buahmu kau suruh bertarung mati-matian, tapi kau mau melarikan diri. Tidak. Uang ringgit emas itu kau masukkan ke dalam kantung. Juga perhiasan emas, berlian, semuanya kau masukkan. Mau dibawa kemana? Tidak dibawa kemana-mana. Kau mau melarikan diri? Tidak. Pemimpin berdebah. Anak buahmu kau suruh mengadu jiwa. Kau sendiri melarikan diri. Pemimpin macam kau tidak boleh dibiarkan hidup. Hai, bangun! Cari Mantili cepat! Kenapa diam, ha? Kenapa kalian tidak bergerak? Benar! Berbahaya! Kalian semuanya penakut! Apakah kau bukan penakut? Siapa yang aku bawa ini? Hah? Wan Fadlak! Kenapa dia? Dia terkulai lemas digendong di pundak Mantili. Kuat sekali tenaga perempuan itu. Badannya kecil tapi bisa mendukung Wan Fadlak yang tinggi dan gemuk sekali. Tidak kelihatan berat sama sekali. Seperti memikul sekarung kapas saja nampaknya. Wah, majikan kalian, Wan Fadlak. Wan Fadlak mati. Dadanya robek. Kau pembunuh. Kau membunuh majikan kami. Kau akan ditangkap oleh tentara Parsi. Sebab Wan Fadlak sahabat Sultan negeri Parsi. Suruh Sultan Parsi ke sini. Dia harus berlutut dan menyembah aku. Hah? Kau menghina Sultan Parsi ya? Serang! Perempuan itu benar-benar tukang sihir. Yang satu bersinar terang benderang. Satunya lagi mengeluarkan asap bau busuk. Banyak.
Kami menyerah. Saya juga. Nona, ampunkan kami. Kami tidak tahu kalau Nona pendekar paling sakti. Baik, tuangkan Scotty. Suruh beberapa orang untuk membalikkan perahu layarku. Terus diperbaiki. Kemudian semua uang dan harta dinaikkan ke atas perahu layarku. Paham? Paham, Nona. Paham. Sudah beres, Nona Mantili. Perahu layar Nona sudah dibetulkan sampai baik. Siap untuk dipakai kembali. Uang dan harta bagaimana? Sudah, Nona. Semua uang dan harta milik kami sudah dinaikkan ke atas perahu layar Nona. Ambil satu kantong untuk bekal kalian pulang ke negeri Parsi. Terima kasih, Nona. Aku mau meneruskan pelayaran. Dan kalau Sultan Parsi mau menangkap aku, katakan aku bernama Mantili. Julukan aku si pedang setan. Aku tinggal di Madangkara. Sekian. Aku membawa uang banyak sekali. 10 kantong kulit, besar-besar, juga perhiasan. Mau diapakan uang dan harta sebanyak ini? Aku bagi-bagikan saja pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, sebelum aku menjelajahi Pulau Belitung ini, lebih baik aku bertanya dulu pada nelayan yang dulu aku jumpai itu. Salam. Nona. Bagaimana, Paman? Perempuan yang saya cari itu muncul? Tidak tuh, Nona. Sama sekali tidak nampak. Apakah mungkin dia tidak jadi datang ke sini ya? Mungkin begitu, Nona. Membelokkan arah pelayarannya ke tempat lain. Mungkin juga ke Pulau Bangka. Di Pulau Bangka ada apa? Saya belum pernah ke sana, Nona. Oh, baiklah. Saya pergi. Ini untuk Paman. Loh, kenapa Nona memberi saya uang? Saya putri raja yang sedang mengembara. Saya bawa uang banyak. Nih, bagikan semuanya kepada penduduk di sini. Wah, uang banyak sekali, Nona. Ambillah semuanya. Terima kasih, Nona. Abang suka kepada kampung saya ini? Suka, Kemala. Bagaimana dengan kampung Abang di Jawa Dipa? Sama, Kemala. Kampung Abang juga begini. Sepi, sunyi, alamnya indah, udaranya nyaman. Oh iya? Kau harus melihat kampungku, Kemala. Aku sudah mau mengunjungi kampungmu di sini. Jadi, kau juga harus tahu kampungku. Tapi... Kenapa, Kemala? Abang Lugina suka sama saya? Ya. Jangan, Bang. Kenapa? Saya kan janda, Bang. Apakah aku tidak boleh menyukai janda? Abang Lugina masih muda, bujangan. Lebih baik mencari perawan saja, Bang. Janda dengan perawan tentu saja berbeda. Tapi kalau aku suka sama janda, mau apa? Umur kita sebaya. Tidak baik untuk berumah tangga. Banyak yang kawin. Laki-lakinya muda, istrinya tua. Tapi bahagia. Tapi saya jelek, Bang. Orang kampung. Sedangkan Abang Lugina orang terpandang. Kau tidak suka sama aku, Kemala? Suka. Tapi apa? Berilah saya waktu untuk berpikir, Bang. Kenapa harus dipikir-pikir lagi? Bukankah semuanya sudah jelas? Kau mengajak aku ke sini, menengok kampungmu. Juga aku mau diajak kau ke sini. Nah, itu berarti kita sama-sama suka. Mau apa lagi? Bang, perkenalan kita singkat sekali. Janganlah terburu nafsu, Bang, untuk kawin dengan saya. Sabar dulu. Bukankah tidak akan lari gunung dikejar? Jangan marah, Bang. Itu semua untuk kebaikan kita. Sebab membina rumah tangga itu tidak mudah. Bukan untuk sehari 2 hari, tapi sampai mati. Nafsu birahi dalam waktu 1 hari saja bisa sirna. Tapi cinta abadi sepanjang masa perlu pengorbanan, Bang. Yang utama adalah saling kecocokan. Apakah kau merasa tidak cocok dengan aku? Abang sudah tahu siapa diri saya, keluarga saya. Tapi saya belum tahu siapa Bang Lugina yang sebenarnya. Itu semua perlu waktu, Bang. Ya, aku mengerti. Hei, siapa itu yang berteriak-teriak? Jaulan. Jaulan? Siapa dia? Keponakan Angku Rumai, pedagang damar dari Siak.
Kenapa dia berteriak-teriak? Ya, mungkin ada kejadian penting di Siak. Ayo bang, kita tengok. Ya. Ada apa kau, Ulan? Kau berteriak-teriak seperti dikejar hantu. Sampai para penduduk kampung ini berdatangan. Celaka, Angku. Celaka apa? Siak diserbu musuh. Diserbu musuh? Musuh dari mana? Malaka. Malaka. Bala tentara kerajaan Malaka naik ke kapal perang. Beratus-ratus kapal perang menyerbu ke pelabuhan Siak. Celaka. Indragiri dan Rokan sudah ditaklukkan. Sekarang Siak mau digempur. Ada apa, Lukat? Di sungai banyak tentara. Ayo, kita tengok. Tentara Siak kan main. Di sungai Siak itu banyak sekali perahu besar. Mereka tentara Siak, bang. Ya, perahu-perahu besar itu penuh dengan bala tentara. Mereka sedang mundur. Kalau begitu, di pelabuhan Siak perang sudah berkobar dan bala tentara Siak itu mundur. Iya, yang kita lihat itu bala tentara Siak yang sedang mundur. Tidak kuat melawan bala tentara kerajaan Malaka. Kalian jangan berlari di sungai. Betulkah bala tentara Malaka yang datang? Sudah jatuh. Sekarang mereka sedang bergerak ke sini mau menyerang ke Pekanbaru. Selamatkan diri kalian. Sila ke gunung-gunung. Yang di bawah yang penting saja. Kerbau, kambing, ayam tidak usah dibawa. Kita akan naik ke gunung repot kalau bawa binatang. Kasihan. Penduduk kampung Mandau ini, mereka nampak ketakutan. Sibuk mengemasi harta, mau mengungsi. Abang jangan melongo saja. Siapa untuk mengungsi, bang? Ya, aku juga harus mengungsi. Kalau bala tentara kerajaan Malaka itu datang, abang nanti dibunuh. Apakah tentara kerajaan Malaka itu biadab, main bunuh seenaknya? Ini sedang perang, bang. Tentara yang sedang perang bisa gelap mata. Siapa saja akan dibunuh. Kijara, kemana dia? Dari kemarin tidak kelihatan. Iya. Kemana bang Kijara ya? Jangan-jangan. Nah, itu Kijara. Bang Kijara, abang kemana saja? Rakyat panik mau mengungsi. Abang tidak ada. Aku sedang menonton bala tentara Siak yang naik perahu-perahu besar itu. Mundurkan diri. Abang ada-ada saja. Menonton tentara yang kalah perang. Ayolah bantu aku, bang. Membenahi barang. Jangan banyak bawaan, Kemala. Bawa uang dan pakaian cukup. Di gunung tidak ada yang jual makanan, bang. Jangan takut tidak makan. Ayo, aku bantu. Ayo, berangkat! Tentara Malaka sudah dekat! Balai tentara Siak kocar kacir. Dengan mudah kita bisa menduduki pelabuhan Siak ini tanpa perlawanan yang berarti. Bergerak terus ke hulu. Tundukkan semua tempat-tempat di sepanjang Sungai Siak sampai Pekanbaru. Desa-desa di sepanjang Sungai Siak sudah kosong. Penduduknya semuanya sudah mengungsi. Kenapa kita harus bergerak ke hulu, Panglima Hussein? Bukankah dengan menundukkan pelabuhan Siak sudah cukup? Sebab dengan begitu, lalu lintas pelayaran di Selat Malaka dapat dengan mudah dialihkan semuanya ke pelabuhan Malaka. Di pedalaman Sungai Siak kaya dengan hasil bumi. Kalau tidak dikuasai sekarang, mereka bisa mengirim ke pelabuhan lain. Atau sama sekali, rakyat di sini tidak mau menjualnya ke pelabuhan Siak sebab benci sama kita. Oh, begitu. Kalau kita hanya menguasai pelabuhannya saja, kita hanya menguasai perdagangan antar sesama kapal layar negeri asing. Tapi kalau pedalamannya juga kita kuasai,
maka seluruhnya akan mengalir ke Malaga. Saudara-saudara, cukup. Kita berhenti di sini saja. Kita sudah jauh dari Mandau. Tidak mungkin bala tentara Malaka akan mengejar kita sampai di sini. Lereng gunung di sini tempatnya cukup bagus, ada landai dan hutannya tidak terlalu rapat. Sekarang semuanya membuat rumah gubuk darurat sendiri-sendiri untuk sementara saja. Jadi tidak enak sama abang berdua. Kenapa Kemala? Iya, kenapa? Abang berdua saya ajak ke sini untuk bertamasya. Lancong, malah jadi sebaliknya. Ikut menderita, mengungsi, tersuruk-suruk merambah hutan belantara. Dan sekarang harus membuat rumah gubuk. Yang lebih dari begini, sering sekali kami melakukannya. Ini masih bagus, membawa bekal makanan, pakaian, dan sebagainya. Tapi kalau di tempatku, kami berdua mengembara tanpa membawa bekal sedikit pun. Jadi kau jangan merasa tidak enak, sebab kami sudah biasa. Malah aku kasihan sama kamu, Kemala. Kamu seharusnya sudah kembali ke Palembang, mengurus rumah makan, hidup di sebuah kota besar yang ramai, tapi malah masuk hutan. Ya, mudah-mudahan perang ini tidak lama, Bang, sehingga semuanya akan menjadi baik kembali. Ya. Tadi siang, hutan ini tidak terlalu gelap. Begitu malam tiba, bukan main gelap. Soalnya tidak ada seorang pun yang membuat api unggun. Jadi malam ini gelap gulita. Tidak boleh membuat api unggun oleh Angku Rumai, kepala kampung itu. Katanya takut dilihat musuh. Ya, dia benar. Di mana-mana kalau ada perang, yang jadi korban mesti rakyat. Rakyatlah yang menderita. Lama-lama aku jadi muak sama perang. Iya, kasihan melihat mereka tidur di dalam gubuk darurat, kedinginan, rumah mereka yang nyaman di kampung ditinggalkan sebab takut kena perang. Mungkin terlalu capek berjalan kaki terlalu jauh, semuanya sudah tidur. Aku mau ke tempat Kemala. Mau apa? Seperti anak kecil saja. Pakai bertanya mau apa segala. Aku laki-laki, dia perempuan, janda lagi. Nah, apa lagi? Kau jangan gila, Lugina. Kelihatan oleh penduduk tidak enak di tempat pengungsian. Kau dan Kemala berbuat yang tidak baik. Itu kalau ketahuan. Kalau tidak ketahuan, kan tidak apa-apa. Sinting kau. Kemala tidur sendirian dalam gubuk. Kasihan, kedinginan. Dia juga pasti menunggu aku datang. Alah, perempuan dan laki-laki sama saja, Kijara. Sama-sama membutuhkan. Dari dulu kelakuanmu tidak berubah. Tidak peduli siapa, asal perempuan main caprok. Tanpa begitu, dunia ini akan hambar seperti sayur lodeh tidak pakai garam. Otakmu ngeras. Kemala? Bang Lugina? Kenapa abang kesini? Aku takut tidur sendirian di gubuk sana. Masa takut? Saya saja perempuan berani tidur di sini, Bang. Tidak tahu, kok tiba-tiba jadi takut? Ayolah, kembali ke sana, Bang. Jangan, Bang. Malam ini dingin ya? Bang, nanti dilihat orang. Tidak ada yang bangun. Semuanya tidur. Bang, jangan. Dilihat Angku Rumai. Kepala kampung tidak baik. Aduh, nekat. Bang, jangan. Abang kok begitu? Abang harus sabar. Saya kan juga bilang, tidak akan lari gunung dikejar. Nanti juga untuk siapa, Bang? Untuk abang-abang juga, kan? Bang Lugina tidak marah, kan? Tidak. Sabar ya, Bang. Nanti juga akan tiba saatnya. Kalau kita sudah menikah dengan resmi, semuanya untuk abang. Iya, ya. Bagaimana Lugina? Kok cepat sekali? Kenapa tidak sampai pagi? Kok wajahku muram? Jual mahal. Kemala lain Lugina. Meskipun dia janda, tapi imannya teguh. Bukan wanita murahan atau gampangan. Tapi dia kan sudah sama aku. Kenapa menolak? Kalau suka harus mau. Begitu? Iya. Dia apakan saja mau. Begitu? Iya. Wah,
bisa kacau semua urusan. Kalau begitu caranya, dunia ini bakal berantakan. Tidak bisa begitu, Lugina. Kalau laki-laki memang biasa, sudah begitu wataknya. Melihat perempuan bahenol, pikirannya jadi macam-macam. Angan-angan langsung melayang, berkhayal yang tidak-tidak. Tapi perempuan tidak begitu, Lugina. Dia suka kepada laki-laki bukan berdasarkan nafsu birahi, tapi lebih berdasar pada butuh perlindungan. Perlindungan? Ya. Dan itu perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki membutuhkan perempuan lebih berdasar kepada nafsu birahi, artinya kebutuhan birahi. Tapi perempuan membutuhkan laki-laki lebih berdasar pada keinginan mendapatkan lindungan, artinya ada yang melindungi. Begitu, Lugina. Tumben, kau bicara seperti seorang begawan, pendeta Brahmana. Kalau ada pendeta Brahmana sedang bicara, makanya didengarkan. Wah, benar-benar pemandangan yang ganjil. Kubu-kubu kecil yang darurat dan jelek bertebaran di lereng gunung. Di sana sini mengepul asap para pengungsi menanak nasi untuk sarapan pagi. Iya, dan kalau persediaan makanan habis, mereka lantas mau kemana? Kita harus membantu mereka, Lugina. Membantu cari bahan makanan? Ya. Dari mana? Ini di gunung, tidak ada beras. Bisa saja menanam padi, tapi menunggu sampai panen lama sekali. Bisa-bisa mati duluan sebelum panen. Bagi kita yang memiliki ilmu kedikjayaan tingkat tinggi, tidak sukar untuk mendapatkan beras dalam jumlah yang banyak. Rampok. Kalau perlu, kenapa tidak? Demi untuk menolong rakyat yang menderita. Segala cara kita lakukan. Mereka adalah rakyat yang tidak bersalah. Mereka menderita karena terjadi perang. Perang yang sama sekali tidak mereka inginkan. Nah, kita sebagai pendekar, meskipun kita juga bukan orang baik-baik, apa salahnya kita berbuat kebaikan menolong rakyat yang menderita itu? Ya, benar. Tuh, Kemala ke sini membawa makanan sarapan pagi. Sarapan, Bang? Iya. Bang, lalu gini? Kok diam saja? Lagi makan. Masa harus meloncat-loncat? Makannya juga begitu, tidak bernafsu. Abang marah ya? Tidak. Kok diam saja dan duduk terus? Biasanya abang gemar mengobrol. Lagi malas ngomong. Maaf ya bang ya. Ya sudah, saya mau membantu ibu-ibu lainnya ya. Jangan marah bang. Kalau abang marah, manis sekali. Kau ini seperti anak kecil, tidak dikasih mainan ngambek. Kesal benar aku. Sok jual mahal. Dia bukan jual mahal, Lugina. Yang satu itu memang tidak boleh diberikan. Kalau tidak diberi, jangan ngambek. Pimpinan Angkatan Perang Kerajaan Malaka. Saya, Panglima Husain Al-Bayamun, atas nama Sultan Malaka, Muhammad Shah yang mulia, mengucapkan terima kasih atas sepak terjang saudara-saudara yang hebat. Di mana kita dengan gemilang telah menaklukkan tempat dan wilayah yang telah direncanakan. Dari mulai Dingding dan Selangor, di Semenanjung Melayu sampai Indragiri, Rokan, dan Siak di pantai timur Sumatera. Hidup Malaka! Hidup Malaka! Benar kataku bukanlah segini, bahwa tujuan pertama dari serbuan bala tentara kerajaan Malaka itu adalah untuk menguasai jalur lalu lintas perdagangan di Selat Malaka. Benar, Aksadewa. Mereka berani menantang bahaya besar, mengeluarkan biaya besar, mengerahkan angkatan perang yang besar demi meraih kejayaan dalam bidang perdagangan. Sebab kalau jaya dalam perdagangan, maka jaya pula lah kerajaan itu. Karena perdagangan adalah tulang punggung kemakmuran bangsa. Iya, memang. Tapi kalau kejayaan dalam bidang perdagangan itu diraih dengan jalan peperangan, rasanya tidak enak. Sebab hal itu memaksakan kehendak. Itulah makanya kejayaan perdagangan kerajaan Malaka tidak akan langgeng. Sebab dia telah menanamkan bibit permusuhan, dendam kesumat yang berkepanjangan bagi kerajaan-kerajaan lain yang ditaklukkannya. Iya. Lalu kita sendiri
Bagaimana? Apakah akan turut kembali ke Malaka dengan bala tentara yang pulang atau membuat rencana sendiri, Lasmini? Aku belum punya rencana, Rasa Dewa. Kalau begitu, sebaiknya kita bercokol dulu untuk sementara waktu di kerajaan Malaka. Iya. Selamat Panglima Husein. Terima kasih Paman Kanyari. Sultan Muhammad Shah amat bersuka cita mendengar kau berhasil menundukkan Indragiri, Rokan, dan Siak dengan gilang gemilang. Tentulah kau mendapatkan hadiah yang istimewa dari Sri Sultan. Begitulah Paman. Bagaimana dengan Lasmini dan Raksa Dewa? Bukankah mereka juga turut serta dalam peperangan itu? Saya kagum pada mereka. Di dalam medan perang yang penuh darah, mereka berdua nampak tenang sekali. Tidak menampakkan rasa takut atau gentar atau pula rasa ngeri. Sama sekali tidak. Sepertinya peristiwa seperti itu sudah biasa bagi mereka. Ya, mereka adalah para pengembara, terutama Lasmini. Kehidupan mereka penuh dengan pertarungan. Jadi melihat peristiwa perang bagi mereka adalah makanan sehari-hari. Ya. Itu keuntungannya kalau anggota pasukan dari kalangan orang-orang persilatan menghadapi perang tidak gugup, tapi sebaliknya pemberani. Apakah mereka terjun pula ke dalam kancah perang? Oh, tidak sempat, Paman. Kenapa? Karena dari pihak musuh tidak ada orang yang bertempur mempergunakan ilmu kesaktian. Itulah makanya Lasmini dan Raksa Dewa menganggur. Ya, sayang juga. Padahal saya ingin sekali melihat kesaktian mereka. Ya, tidak apa. Sebab Sultan Muhammad Shah tidak menugaskan mereka untuk berperang secara angkatan perang. Melainkan untuk menjaga kalau-kalau dari pihak musuh ada orang-orang dari kalangan persilatan. Atau munculnya tokoh-tokoh sakti yang berilmu tinggi. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Ya, Paman. Agak ramai. Sepanjang perjalananku menjelajahi pantai timur, aku banyak menjumpai kampung-kampung nelayan yang ramai. Dan yang aku masuki sekarang ini paling ramai. Penduduknya padat dan kehidupan sebuah desa nampak jelas. Banyak pedagang dan warung-warung. Permisi. Silahkan, Ci. Terima kasih. Makan, Ci. Minum saja, Paman. Ya. Ini, Ci. Iya. Tambah lagi minumnya, Paman. Baik, Ci. Wah, rupanya haus sekali. Iya, habis jalan jauh. Juga Encik nampaknya bukan orang sini. Saya dari Belitung. Oh, dari Belitung. Tapi logat bicaranya seperti bukan orang Belitung. Seperti dari Jawa Dwipa. Benar, saya dari Jawa Dwipa. Berlayar ke Belitung, terus ke sini, ke Bangka. Oh. Wah, masih muda sudah pandai berdagang. Sampai menyeberang lautan ke tempat-tempat jauh. Bawa barang apa saja, Cik? Macam-macam, Paman. Ada kain, manik-manik, rotan, getah damar juga bawa. Tapi semuanya sudah habis. Wah, tentunya untung besar. Lumayanlah, Paman. Oh ya, ini desa apa namanya, Paman? Bangka Pinang, Cik. Itu Angku Jalil. Salam, Angku. Mampir. Siapa itu, Paman? Pakaiannya sangat bagus, mentereng. Kelihatannya dia orang kaya, tapi congkak. Paman memberi salam, dia cuma menoleh sedikit, terus berjalan. Mengangguk tidak, tersenyum sedikit saja tidak. Dia Angku Jalil, kepala desa. Oh, Dia sedang sibuk dan mungkin agak panik. memangnya kenapa? Tadi siang, 5 orang tentara dari Indragiri datang. Mereka semuanya luka-luka parah sekali. 5 orang tentara luka-luka? 5 orang tentara itu yang selamat dari perang melarikan diri sampai ke sini. Melarikan diri? Indragiri disebut oleh bala tentara kerajaan Malaka. Oh iya? Ya, bala tentara kerajaan Malaka menyerbu Indragiri, Rokan dan Siak. Juga Dinding dan Selangor diserbu. Wah, bala tentara kerajaan Malaka kok jadi merajalela begitu? Biasa, Cik. Rebutan wilayah perdagangan. Oh, persaingan dagang. Enak juga tidur-tiduran di atas perahu layar ini. Untung aku berlabuh agak jauh dari pelabuhan, sehingga tidak terlalu bising. Bisa istirahat dengan tenang. Kerajaan Malaka semakin maju. Sudah punya angkatan perang, sehingga berani menyerbu ke daerah sekitarnya untuk meluaskan kekuasaan perdagangan.
menyingkirkan gelombang. Tapi mereka dapat melakukannya dengan baik. Oh, rupanya mereka sudah biasa melakukannya. Para pelaut yang ulung. Selamat malam, Enci. Malam? Silahkan Enci turun. Pindah perahu ke perahu kami. Pindah? Untuk apa? Perahu layar Enci akan kami pakai. Oh, begitu. Aku tidak mau. Perahu kalian jelek. Kalau perahu kalian bagus, lebih bagus dari perahu layarku ini, aku mau bertukar perahu. Turuti perintahku. Pindah perahu dan tanggalkan semua bawaan. Oh, kalian butuh uang? Baik, aku kasih. Sebab uang itu semuanya dan juga harta perhiasan akan aku bagi-bagikan sama siapa saja yang membutuhkannya. Makanya tidak usah simpan dalam peti atau disembunyikan di tempat khusus. Tapi aku geletakkan begitu saja di lantai perahu. Tapi jangan semuanya diambil. Sebab masih banyak orang lain yang juga membutuhkan uang. Berani benar Sinci ini. Sama sekali tidak kelihatan takut sama kita. Barangkali dia tidak tahu siapa kita. Dikiranya kita pengemis, bukan sedekah. Tapi memang begitu, bukan? Kalian membutuhkan uang. Dan aku juga mau memberi kalian uang. Tapi seperti yang aku katakan tadi, jangan semuanya. Enci, buka matamu lebar-lebar. Aku ini Bulkal. Si Bulkal, pemimpin komplotan penguasa di pelabuhan Pangkal Pinang ini. Aku tidak mau tahu siapa kau. Yang aku tahu, kau dan 5 orang temanmu telah datang kepadaku dan mau minta uang juga harta perhiasan. Nah, akan aku beri. Apa lagi? Gampang. Daun, yuk. Lemparkan perempuan itu. Jangan dilemparkan ke laut. Lemparkan ke perahu kita saja. Beres. Cici manis, mari aku lemparkan ya. Si Dahon dilemparkan jauh sekali ke jebol ke laut. Teman kalian itu belum mandi ya? Malam-malam nyebur ke laut. Jahanam. Aku sudah menduga kau berani sama kami. Sebab kau punya isi. Bisa main silat. Meskipun kau bisa main silat, tapi perempuan kecil macam kau, sekali renggut, aku patahkan tulang-tulang kau. Jangan banyak omong. Kalau berani, maju. Cepat. Tidak kena. Tidak kena lagi. Wah, hebat kali wanita itu. Serang si Bulkal, tak satu pun yang kena. Padahal gerakan tangan si Bulkal cepat sekali. Tapi gerakan perempuan itu lebih cepat lagi. Asyik. Rasanya sedang latihan di padepokan. Latihan jurus-jurus silat dasar. Perempuan bisa tertawa di dalam perkelahian. Padahal si Bulkal sudah mengeluarkan pukulan-pukulan maut. Tapi dia malah tertawa. Bosan ya? Waduh. Si Bulkal kalah. Perutnya kena tendang. Dia terduduk, melilit-lilit memegangi perutnya. Bangun ah. Malu. Dia dapat anak buahmu. Kau duduk di lantai perahu merintih-rintih. Tuh, anak buahmu mentertawakan kau. Berat. Aduh perutku. Aduh, kenapa kalian diam? Jangan perempuan itu. Gila. Perempuan itu hebat benar. Dikeroyok 4 orang anak buahku tetap hebat. Ya, dia berloncatan katanya kemarin. Tapi diam di tempat. Hanya kedua kakinya yang berubah-ubah kuda-kuda dengan cepat. Dan kedua tangannya bergerak cepat sekali. Serangan anak buahku tak satu pun yang kena. Kenapa berhenti? Hah? Bosan? Pantas kau berani berlayar, merantau sendirian. Sebab kau punya bekal ilmu silat. Tapi itu jadinya membuat aku penasaran. Kalau penasaran, kenapa tidak diteruskan? Tongkat. Ayo sekarang pakai senjata. Boleh. Kalian semuanya pakai pedang. Aku pakai ini saja, dayung. Kau menghina kami ya? Melawan pedang pakai dayung. Dayung perahu ini lebih kuat dari pedang. Ayolah.
banyak cerita. Maju saja semuanya. Lihat, Paman. 4 orang anak buah kau menari-nari, bercingkrak-cingkrak seperti monyet terbang ekornya. Sekarang tinggal kau sendiri. Aku pantang mundur. Bagus. Ini Pedangku lepas. bergerak sedikit, mulut kau berantakan. Ujung gagang dayung ini sudah masuk ke dalam mulut kau. Sedikit saja aku dorong, mulut kau rusak berat, gigimu rontok dan bibir kau robek. Hei, dari mana kau tahu aku bawa uang? Jawab. Bawa warung, tabehan. Bejebah. Si tukang warung itu ternyata kadal belang. Semuanya pergi. Tinggalkan prawilayahku. Cepat. Heran benar. Kemana Lasmini perginya? Di Pulau Belitung tidak ada. Di Pulau Bangka tidak ada. Apakah aku harus menjelajahi Pulau Sumatera? Lebih baik aku berlayar ke utara. Sebab di sana sedang bergolak. Siapa tahu Lasmini ada di sana. Ikut rame-rame dalam kemelut, mancing ikan di dalam air keruh. Sebab watak Lasmini memang begitu. Sampai kapan kita berada di pengungsian seperti begini? Aku tidak bisa begini terus. Besok, kalau belum ada perubahan, kita turun. Aku ingin tahu apa saja yang dikerjakan oleh tentara Malaka itu. Ya, aku setuju. Sabarlah, Bang. Angku Rumai sedang menyelidiki Siak. Tunggulah dia pulang. Iya, ya. Itu Angku Rumai datang, Bang. Dengarkan saudara-saudara. Siak memang telah dikuasai oleh tentara Malaka. Tapi tidak berniat jahat. Mereka hanya bermaksud agar kita tidak menjual hasil bumi kita ke pihak lain. Hanya diperbolehkan ke pihak Malaka. Maksudnya bagaimana, Angku? Selama ini rakyat Siak bebas menjual hasil bumi kita. Kepada siapa saja yang mau beli, kita berikan. Kepada orang Parsi, orang Bengali, Arab, Kanton, dan sebagainya. Nah, mulai sekarang tidak boleh. Harus kepada Malaka. Kalau begitu, tidak ada masalah, Angku. Pokoknya asal dibeli, kita jual saja. Iya, itulah makanya kita sudah boleh pulang ke kampung. Betul, Angku. Mereka tidak akan mengganggu rakyat. Tidak, percayalah. Malah mereka sedang menyebar, mencari para pengungsi yang masih ada di hutan-hutan dan gunung-gunung agar turun ke kampung. Sudah banyak yang kembali pulang ke kampung dan tidak diapa-apakan. Bahkan sudah mulai lagi bekerja di sawah dan di ladang. Angku, kalau begitu, segera saja kita pulang. Iya. Kita segera turun gunung, pulang kembali ke kampung. Rasanya lega bisa kembali lagi ke rumah, Bang. 10 hari di gunung, mengungsi. Rasanya lama sekali ya, Bang. Iya. Ternyata bala tentara kerajaan Malaka itu baik. Mereka tidak merusak rumah-rumah rakyat. Tuh, Bang, lihat, kampung kita tetap mulus. Rumah-rumah penduduk juga tetap baik. Mereka melancarkan perang bukan untuk menghancurkan leburkan wilayah ini, Kemala, tapi hanya mau menguasai perdagangan di sini. Iya ya. Kalau mereka mengganggu rakyat, apalagi membakar rumah-rumah penduduk, mereka sendiri yang rugi. Sebab rakyat tidak akan bisa bekerja. Berarti tidak bisa menghasilkan hasil bumi. Padahal justru tujuan mereka hasil bumi itulah. Iya, betul, Bang. Kau sendiri kapan akan pulang ke Palembang, Kemala? 2 hari lagi, Bang. Sebab urusanku di sini sudah selesai. Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini.